Para ibu semuanya yang saya hormati, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan menjalankan tugasnya masing-masing, bahwa tugas kita di antara tugas pendamping terhadap KPM-nya yaitu membimbing dan mengatik setidaknya dalam permasalahan-permasalahan tugas-tugas pokok yang perlu disampaikan di dalam khusus yang harus dilaksanakan oleh KPM PKH dengan melanjutkan materi yang selanjutnya pada kesempatan ini, bahwa yaitu yang saya akan sampaikan mengenai praktek-praktek atau langkah-langkah menjadi orang tua yang baik. Sudah tentunya juga bahwa kita sebagai orang tua menginginkan dan harapan bahwa kita ingin menjadi orang tua yang sukses, orang tua yang memberikan contoh, orang tua yang betul-betul untuk mendidik dan mengatik bahwa seorang anaknya. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi menjadi trik dan cara atau resep-resep cara menjadi orang tua yang baik, yang sesuai dengan harapan semua orang tua bahwa terhadap anaknya ingin menjadi orang tua yang terbaik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tata cara atau resep, trik dan cara bahwa kita sebagai orang tua yang sukses, yang baik bahwa di pandangan anak dan keluarganya. Yang paling pertama bahwa diantaranya salah satu yang perlu kita laksanakan bahwa terhadap anak-anak kita maupun yang masih usia balita atau usia dini atau usia yang sudah menginjak dewasa, sudah tentunya juga salah satunya yang perlu kita laksanakan bahwa diantaranya adalah berikan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak kita. Otomatis bahwa tanamkan di diri pribadi kita sebagai orang tua dan buktikan terhadap anak kita bahwa kita betul-betul mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai rasa simpati terhadap anak-anak kita. Mau lewat dengan perkataan atau tindakan kita untuk membuktikan dan melihatkan bahwa kita betul-betul ada rasa simpati yang 100% dan berikan dengan sepenuhnya rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Mau lewat ucapan atau tindakan, dan sudah jelas dalam perasaan dari pribadi kita 100% sudah ditumpahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak kita sebagai orang tua kita. Yang paling pertama bahwa yaitu berilah rasa pelukan hangat, bukti nyata bahwa kita betul-betul mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak kita dengan cara pelukan itu memberikan semangat, memberikan satu tanda bukti bahwa dari pribadi kita betul-betul rasa kasih sayang bahwa terhadap anak. Yang kedua itu dengan berupa fisik atau berapa kontak badan kita dengan badan anak. Yang kedua, berikan dorongan semangat untuk anak dan pujian-pujian bahwa harapan cita-cita anak kita dan untuk kedepannya bahwa sudah disupport, sudah dikasih satu dukungan untuk kita. Yang ketiga, kasihlah satu apresiasi atau satu tanda bukti bahwa kita sekecil apapun juga
kelakuan anak kita atau keberhasilan anak kita. Mulai kalau masih anak usia dini, anak bisa bicara, anak bisa lari, anak bisa apapun juga yang perlu kelihatannya bahwa dia betul-betul merasa bangga, betul-betul merasa bahagia bahwa sesudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, berilah satu apresiasi untuk kita. Mau dengan pujian atau dengan tepuk tangan bahwa anak kita betul-betul merasa disemangati oleh kita. Yang keempat, kasihlah senyuman manis, senyuman rasa simpati bahwa anak kita, bahwa pas ketika ketemu dengan anak kita, apalagi kita baru ketemu pas ketika kita sebagai orang tua sudah melakukan aktivitas untuk mencari nafkah kewajiban kita, kasihlah senyum bahwa terhadap anak kita. Yang selanjutnya, satu resep atau satu tanda bahwa kita betul-betul salah satu sukses atau orang tua yang merasa terbaik, menjadi orang yang terbaik bahwa di hadapan keluarganya atau di hadapan anak-anaknya, berilah lebih banyak peluang dan cerminan. Akibat anak akan merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Berilah rasa pelukan dengan tingkah seperti itu. Makanya untuk dari pribadi kita, berilah rasa simpati, rasa ciuman, rasa kecupan terhadap dari pribadi kita sebagai orang tua bahwa terhadap anak kita. Yang ketiga, cintai mereka apa adanya. Makanya pas ketika kita mau memuji atau mencintai atau menyayangi terhadap anak kita, jangan sampaikan kelihatannya dibuat-buat. Satu, pas ketika anak kita sudah melakukan sesuatu hal yang menurut dia itu adalah akan merasa dibanggakan sama orang tua, sementara kita kurang puas, sementara kita kurang merasa sempurna apa yang dilakukan sama anak kita, makanya kita pas ketika mau memuji atau menyayangi terhadap anak kita apa adanya. Contohnya dalam sebuah perbuatan, dalam sebuah pemberian, jangan sampaikan pas ketika kita ada ujungnya ada sesuatu hal yang menjadikan beban terhadap anaknya. Makanya untuk kita lihatkan rasa kasih sayang kita kepada anak kita sesuai dengan apa kemampuan dan apa adanya yang sudah kita miliki. Yang selanjutnya, pujilah anak-anak kita minimal dalam satu hari 3 kali. Dengan pujian itu, makanya bakal menimbulkan rasa simpati, rasa percaya diri anak di hadapan kita. Dengan konsekuensi di dalam akhirnya anak kita bakal merasa bangga, bakal merasa berani, bakal merasa percaya diri di hadapan orang lain. Makanya tumbuhkan terhadap anak kita, percayakan merasa percaya diri, merasa berani, merasa percaya diri di lingkungan keluarga rumah kita. Kalau anak kita sudah merasa berani dan merasa percaya diri di hadap lingkungan rumah kita, makanya pas ketika anak kita keluar, dia merasa percaya diri, merasa bisa, merasa bangga apa yang dilakukan oleh dia di luar rumah kita. Yang selanjutnya, jangan sekali-kali kita membandingkan karakter atau kebiasaan anak kita dengan anak tetangga kita, dengan anak-anak keluarga kita, sekalipun juga dengan adik dan kakaknya. Makanya satu pikiran,
satu kepala walaupun satu darah biasanya mempunyai karakter, kalau mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita yang tidak sama. Walaupun itu sama darah kita, darah daging kita, tapi tetap pas ketika anak kita nanti sudah dewasa, mempunyai karakter dan tujuan cita-cita yang berbeda. Makanya jangan sampaikan kita mendidik anak waktu dini, jangan membandingkan anak kita dengan anak tetangga, sekalipun juga dengan adik dan kakaknya itu anak kita. Karena apa tadi? Karena karakter masing-masing itu sangat berbeda. Jikalau kita dengan bersungguh-sungguh, dengan mendoktrin bahwa terhadap anak harus dibandingkan dengan karakter anak tetangga kita, makanya anak kita nantinya bakalan merasa apa yang dilakukan oleh dia itu adalah selalu buruk. Makanya yang merupakan sebuah resep bahwa atau obat atau trik dan cara untuk mendidik anak supaya anak kita baik, jangan sekali-kali membandingkan karakter dan kebiasaan anak kita dengan anak tetangga kita. Yang selanjutnya, dengarkan pembicaraan, curahan hati anak kita. Biasanya anak kita suka curhat pas ketika mau tidur, pas ketika mau sarapan, atau pulang bermain, atau sudah dewasa pas ketika pulang sekolah. Makanya dengarkan inspirasi apalagi keluhan anak terhadap kita, supaya anak kita ada sesuatu hal yang merasa bangga akan dicurhatkan kepada kita sebagai orang tuanya. Makanya kita harus bisa memposisikan dengan anak, kita harus bisa menjadi teman, menjadi ibu, menjadi bapak, kadang-kadang suatu saat harus menjadikan musuh, suatu saat harus menjadikan pimpinan. Dan emang kita di keluarga itu adalah sebagai pimpinan. Kalau ibu-ibu menjadikan sebuah wakil pimpinan dari suami kita. Makanya dengarkanlah curahan. Kalau kita jadi masyarakat, kalau kita jadi pimpinan, otomatis dengarkan curahan hati sebagai masyarakat. Suatu saat kita menjadikan ibu, dengarkan curhatan anak kita, supaya anak kita tidak curhat ke orang yang salah. Sudah jelas. Nomor yang terakhir, satu merupakan sebuah resep bahwa kita ingin menjadi ibu atau orang tua yang sukses dalam sebuah mendidik anak, luangkan waktu minimal dari 24 jam, luangkan 8 jam untuk anak-anak kita. Supaya anak kita terus 100% membanggakan kita, ada waktu, ada kesempatan untuk mencurahkan keluhan atau adalah kendala-kendala, mulai dari emosionalnya, mulai dari pikirannya atau tugas beban yang menimpa kepada diri pribadi Anda. Nah, itulah jadi kesimpulan dalam kesempatan ini, ibu semua, ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Salah satunya resep untuk menjadi orang yang terbaik. Salah satunya yang pertama, berikan cinta dan kasih sayang 100% terbawa terhadap anaknya. Yang kedua, berilah pelukan setiap hari terhadap anak kita. Yang ketiga, cintailah mereka, dia sebagaimana apa adanya kemampuan kita. Yang keempat, hindari untuk membandingkan karakter dan kebiasaan pola pikir anak kita dengan tetangga, sekalipun juga dengan adik atau kakaknya. Yang keempat, dengarkan curahan atau pembicaraan anak kita yang akan disampaikan kepada kita.
Yang kelima, sudah menjadikan jelas salah satu untuk menciptakan rasa kasih sayang atau resep yang 4 tadi, makanya kita harus banyak meluangkan waktu untuk anak kita. Mungkin hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi saya sendiri dan umumnya untuk para ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.